padepokan kita dihancurkan. Benar, Guru. Juga padepokan Kiai Ageng dan Kiai Basari. Siapa yang menyerang? Pasukan Mak Lampir. Kurang ajar. Banyak yang tertawan. Kalau Guru tidak datang membebaskannya, mereka akan dibunuh. Kau nih? Kenapa kau nih? Negeri kita, istana atas angin diserbu gerombolan siluman jahat. Waduh, gawat. Datuk Larang Tapa, dia sendirian. Tempat kita juga diserang. Betul, Panglima. Pulanglah cepat, Panglima. Selamatkan negeri kita. Kurang ajar. Licik. Pengecut. Kita di sini. Mereka menyerang ke sana. Kita harus waspada. Ini pancingan. Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas sengaja membuat kita panik, lalu lengah. Akhirnya kita terjerumus dalam jebakan mereka. Betul.
Mereka sengaja menyerang kampung halaman kita. Yang maksudnya supaya kita kembali ke tempat masing-masing. Itu berarti kita jadi terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Jadi, kita jangan masuk dalam perangkap mereka. Tapi kalau kita tetap di sini, bagaimana dengan nasib murid-murid Kiai, rakyat Panglima Kumbang, dan penduduk Istana Atas Angin? Keadaan kita sedang gawat. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera mengambil keputusan. Agaknya hari kejatuhan Mataram sudah dekat. Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir sedang mempersiapkan segalanya. Iya benar. Itu artinya janji Aji Basa Pamungkas kepada kita akan segera terwujud. Saya akan menjadi raja di wilayah Bali dan Belambangan. Sedangkan Andika akan menjadi raja di Cirebon. Kita akan menjadi raja. Kalau begitu, supaya semua berjalan dengan mulus, kita harus banyak mempengaruhi para petinggi keraton untuk Mbalelo pada Sultan Agung dan kita masukkan ke pihak kita. Betul. Dan saya sudah sebarkan mata-mata supaya tahu mana lawan dan mana kawan. Orang-orang yang setia kepada Sultan Agung, kita harus hancurkan sedikit demi sedikit. Orang kota mana betah tinggal di tempat yang sunyi dan terpencil seperti ini. Nama kamu Puspa? Betul. Kenapa? Terima kasih. Kamu telah menolong saya. Nama kamu siapa? Samba. Kenapa kamu luka parah dan tergeletak di tengah hutan? Kamu dikejar macan, berkelahi dengan babi hutan, atau... Panjang ceritanya. Ini sulit. Benar-benar sulit. Bagaikan makan buah si malakama. Kalau kita tetap di sini, itu berarti sama saja membiarkan murid-murid kita menjadi korban pembantaian. Tapi, kalau kita pergi dari sini, itu sama saja dengan menyerahkan Mataram kepada Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Iya kan? Apakah itu artinya kita harus memilih? Menyelamatkan Padepokan atau menyerahkan Mataram? Maaf, kita memang terpanggil untuk berjuang menjaga Mataram dari ancaman musuh. Tapi perlu kita ingat, bahwa Mataram cukup punya pendekar yang tangguh dan sakti mandraguna. Betul. Tanpa kita ikut campur mengurusi Mataram, Mataram sendiri pun sanggup mempertahankan dirinya. Saat ini musuh yang ada di depan hidung Mataram hanya ada 3. Mak Lampir, Grandong, dan Aji Basa Pamungkas. Mereka tidak akan sanggup menghadapi jago-jago Mataram. Apalagi kalau Sultan Agung turun tangan. Habislah mereka. Ya, sebaiknya para kiai dan teman-teman yang lain segera meninggalkan Mataram untuk mengatasi masalah besar yang lebih utama bagi kepentingan Andika sekalian. Waktu kita sedikit. Sekarang juga kita bubar. Pergi ke tempat masing-masing. Karena padepokan saya tidak diserang, maka saya akan tetap tinggal di sini. Sekalian saya ingin tahu lebih banyak tentang Mataram. Mahesa, kau boleh menemani gurumu. Mari. Mari. Kita berhasil mencerai-beraikan mereka. Sekarang sudah tidak ada lagi orang-orang sakti dari dunia persilatan yang berada di Mataram. Tapi, meskipun mereka tidak ada, Mataram masih tetap kuat. 3 singa Mataram masih tetap utuh. Tumenggung Alap-Alap, Tumenggung Wiralaga, dan Pangeran Purbaya. Iya, belum lagi nama-nama besar lainnya. Seperti Tumenggung dan Upaya, Tumenggung Suro Agul-Agul, dan Pangeran Pekik. Semuanya tidak bisa dianggap enteng. Aku tidak takut pada mereka. Aku akan bisa mengalahkan mereka semuanya. Mungkin saja kau bisa mengalahkan mereka. Tapi bagaimana dengan Sultan Agung? Sudah aku katakan berkali-kali padamu. Justru Sultan Agung itulah yang aku tunggu. Pertempuran antara kamu melawan Sultan Agung sudah jelas tidak akan bisa sebentar. Lalu yang lainnya bagaimana? Aku dan Indrajit sudah pasti akan digempur habis-habisan. Dikeroyok oleh singa-singa Mataram. Terus terang, aku
aku tidak sanggup. Akhirnya, kau akan sendirian. Dan ingat, Dewi Racun dan Mahesa masih berada di Mataram. Kita tidak akan bisa berbuat banyak selama Mahesa masih memegang cemeti Amarasuli. Tangkap dulu Dewi Racun. Setelah tunduk padaku, Mahesa tidak akan jadi masalah lagi bagiku. Jangan terburu-buru. Lebih baik kita pusatkan dulu perhatian kita pada upaya mencerai beraikan kekuatan Mataram dari dalam. Mereka harus diadu domba agar kekuatan mereka berantakan. Baik, perintahkan beberapa petinggi Mataram yang sudah tunduk pada kita untuk lebih meningkatkan usaha pecah belah. Setelah nanti separuh kekuatan Mataram berpihak pada kita, baru kita melancarkan serangan total. Dan musuh-musuh bebuyutanku, Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Jabat, Kiai Basari, Panglima Kumbang, dan Kalagondang, serta yang lainnya. Tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka sewaktu-waktu bisa datang kemari dan mencampuri urusan kita dengan Mataram. Sekaranglah saatnya. Mumpung mereka sekarang sedang terpecah-pecah. Kamu bisa bertindak. Perintahkan orang-orangmu untuk melumpuhkan mereka. Cegat mereka sebelum mereka sampai di tempat tinggalnya mereka masing-masing. Baik. Jadi begitu ceritanya. Syukurlah. Loh, kok syukur? Jadi kamu senang aku mendapat celaka? Sini. Aku bersyukur karena kamu selamat. Karena selamat, kita bisa ketemu. Iya kan? Kamu saja di sana. Baik, kalau begitu kalian tunggu di rumah Jadapu. Tidak usah, di sini saja. Mereka akan melihatku. Kampung ini akan gempar kalau mereka melihatku sebagai manusia ular. Tidak, percayalah padaku. Tidak bagaimana? Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Sudah, tenang saja. Puspa? Iya. Mereka menertawakan aku. Hei, sini sebentar. Kenalkan, siapa dia Puspa? Calon ya? Iya, ayo kenalkan. Calon suamimu ini pemalu banget sih. Puspa, undang kami ya nanti kalau melangsungkan pesta pernikahan. Ah iya, pasti. Yuk. Sampai nanti. Bayu Seta, di mana aku harus mencarimu? Jangan sakiti dia. Jangan sakiti kekasihku. Bayu Seta. Melamunkan apa dulu? Tidak. Guru ada masalah? Saya bersedia membantu mengatasi masalah guru. Terima kasih Mahesa. Saya tidak apa-apa. Grandong, bagus kamu datang. Mana Mak Lampir? Kalian benar-benar biadab. Kamu mau ngomong apa? Menyerang Padepokan ketika aku tidak ada. Aku tidak peduli. Kau harus mati. Lihat
Kamu datang tepat pada waktunya. Kamu mau kemana? Mau ke padepokanku. Mau pulang? Iya, aku dipaksa pulang. Dipaksa pulang? Maksudmu? Mak Lampir mengobrak-abrik padepokanku. Malampir, biadab. Bukan hanya padepokanku, padepokan Ki Ageng Jimantoro, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan juga Panglima Kumbang. Sekarang negeri atas angin. Mak Lampir mau buat perang besar apa? Iya, Mak Lampir mau merusak Mataram dari dalam. Kami datang beramai-ramai ke Mataram untuk menjaga Mataram. Mak Lampir marah. Dia ingin kami keluar dari Mataram. Boleh juga akal bulusnya. Iya, sekarang kamu mau kemana? Ikut aku atau ke Mataram? Di sana ada Mahesa dan gurunya, Dewi Racun. Aku mau ke Mataram saja, bergabung dengan Mahesa dan gurunya. Sampai jumpa. Ya. Selalu saja kalah. Ada bagus saja. Pakai tombak Nur Alif. Kalian berdua tidak berguna. Pulang. Baik. Mau kemana kita, Nek? Kenapa tanya? Sudah tahu sekarang ini kita sedang berada di mana? Kampung Siluman Rumah. Nah, itu sudah tahu. Kenapa nanya? Mana si Dayun? Saya di sini, Guru. Kenapa kedatanganku tidak kalian sambut dengan meriah? Tidak ada yang menyangka Guru akan datang. Sekarang siapkan tempat. Aku mau istirahat. Silahkan ke rumah Jamur Tetira. Di sana Guru bisa istirahat dengan bebas dan penuh pelayanan. Kalau istri kamu melihat aku mengambil kamu seperti ini, pasti marah ya? Kenapa? Karena istri kamu sangat penyabar. Tidak juga. Loh, masa? Kok aneh? Tidak ada yang aneh. Tapi, apa karena istri kamu tidak punya rasa cemburu? Tidak punya perasaan. Istri kamu tidak punya perasaan? Ya. Loh, kok begitu? Aneh. Tapi kenapa? Karena aku belum punya istri. Betul, kamu belum punya istri. Berarti kau jadi milikku. Ayah. Langit cerah. Angin menghembus pelan. Sumilir mengusap hati. Seperti kembang sedang mekar. Ayah bicara apa? Angin sumilir, kembang-kembang bergoyang. Dihinggapi kumbang madu. Sayalah kembangnya. Dan saya pun sudah mendapat kumbang madunya, Ayah.
Lalu siapa kumbang madunya? Samba, dia belum punya istri. Betul. Kamu belum punya istri? Betul, Pak. Sayang. Sayang. Sayang kenapa, Ayah? Ayah, tunggu. Ayah tidak setuju Raden Samba menjadi menantu ayah. Apakah kamu mencintainya, Nduk? Iya. Saya tidak akan kawin dengan laki-laki manapun kalau tidak dengan Raden Samba. Kamu jangan bicara begitu, anakku. Apakah kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya? Iya, saya tahu. Dia bangsa manusia. Nah, kalau sudah tahu, ingat, jangan kamu langgar apa yang sudah menjadi pantangan. Carilah laki-laki yang sama satu bangsa dengan kita. Bangsa siluman rubah. Tidak. Saya dan Raden Samba sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan telah menakdirkan saya bertemu dengan Raden Samba, berarti Raden Samba telah ditakdirkan menjadi jodoh saya. Puspa, jangan nekat, Nduk. Kodrat kita berbeda. Ayah boleh pilih. Saya mati kalau tidak menjadi istri Raden Samba. Baiklah, nak. Lakukan apa yang kamu suka. Tapi ingat pesan ayah. Jangan lupa. Waspadalah. Karena kehidupan bangsa manusia dengan bangsa kita berbeda. Raden Samba orang yang baik, Ayah. Dia tidak akan berbuat macam-macam kepada kita. Bagus Sajiwa. Apa kabar Bagus? Baik-baik saja. Kenalkan, ini guru saya Dewi Racun. Ini gurumu? Iya. Wah, aku pikir gurumu seorang laki-laki tua. Ternyata seorang wanita muda yang cantik. Biarpun masih muda, tapi kan tidak ada salahnya jadi guru saya. Sebab ilmunya lebih tinggi dari saya. Ya, meskipun muda, kalau guru ya guru, Maesa. Kamu juga ada di sini? Mau ketemu Sultan Agung? Saya bertemu dengan Santalima. Dia banyak cerita tentang kemelut yang terjadi di sini. Makanya saya cepat-cepat ke sini. Kebetulan kami mau ke istana. Ayo, sama-sama. Ayo. Silakan. Gusti Sultan Agung sedang menunggu kedatangan Andika di balerung penghadapan. Silakan. Bukankah Nyai Dewi ini Dewi Racun? Iya, ada apa? Ada amanat untuk Nyai Dewi. Amanat? Iya. Dari siapa? Seorang pria yang sudah Nyai kenal. Namanya? Bayu Seta. Di mana dia sekarang? Nyai Dewi ingin ketemu? Iya. Berjanjilah bahwa Nyai Dewi akan merahasiakan pertemuan dengan Bayu Seta. Kenapa harus dirahasiakan? Nanti Nyai Dewi akan tahu sendiri. Baik, aku akan merahasiakannya.
ikutlah dengan kami. Berjanjilah selama dalam perjalanan, Nyai Dewi tidak akan menanyakan apapun. Baik, aku berjanji. Baik. Mana dia? Ikuti saja jalan ini. Terus saja. Nyai jangan berhenti sebelum mendengar suara suling yang pernah Nyai kenal. Silakan. Kalau memang benar, Aji Basa Pamungkas berada di sini, kenapa tidak langsung ditangkap saja? Kita berhadapan dengan musuh yang menggunakan ilmu siluman, jenis golongan hitam yang rumit, Gusti. Berarti kemampuan yang kita miliki dan kesaktian yang kita miliki itu kalah dengan ilmu hitam yang mereka miliki. Hamba yakin bisa, Gusti. Masalahnya hanya belum menemukan cara yang paling tepat. Sebab kehebatan ilmu hitam tidak terlampau dahsyat. Hanya karena memiliki sifat yang aneh dan ganjil, yang kadangkala membingungkan kami. Disinilah hebatnya Aji Basa Pamungkas. Dia sadar kalau dirinya itu bukan siluman, sehingga keberadaannya di keraton sangat mudah untuk dilacak. Oleh karena itu, dia bergabung dengan Mak Lampir, biangnya para siluman. Di sini ada Bagus Sajiwo dan Mahesa, Gusti, yang berteman akrab dengan beberapa tokoh dari bangsa makhluk halus. Barangkali Andika bisa memecahkan rahasia kehebatan ilmu siluman Mak Lampir. Apa yang dikatakan pangeran benar, Gusti. Ada 5 tokoh bangsa makhluk halus yang akrab dengan hamba. Rindi Antika, Datuk Larang Tapa, Kalagondang, Panglima Kumbang, dan Santalima. Banyak sekali. Apakah mereka tidak bisa mengalahkannya? Sudah terlalu sering mereka bertempur dengan Mak Lampir, Gusti. Dan hasilnya saling kalah mengalahkan. Sampai sekarang kami pun belum tahu harus dengan cara apa membinasakan Mak Lampir. Sampai musnah sama sekali. Apalagi sekarang Mak Lampir sudah bergabung dengan Aji Basa Pamungkas. Saya rasa semakin sulit untuk bisa menaklukkannya. Tidak usah berkecil hati. Kalau aku amati, sampai sekarang pun mereka belum bisa mengungguli kita. Jadi boleh dikatakan keberadaan kita ini sama-sama. Sama-sama belum bisa mengalahkan. Teruskan saja upaya menangkap Aji Basa Pamungkas. Aku yakin seiring dengan waktu, mungkin besok, mungkin lusa, kita akan menemukan cara yang paling tepat. Kita akan lama di sini, Grandong. Sampai saya sembuh, Nek. Luka-lukamu itu cukup parah. Tidak bisa sebentar untuk memulihkan kekuatanmu. Saya masih kuat, Nek. Jangan lama-lama di sini. Saya tidak betah di sini, Nek. Tapi aku memerlukan waktu untuk merenung. Aku butuh petunjuk. Bagaimana caranya memusnahkan Aji Basa Pamungkas? Iya. Aku selalu merindukanmu sejak kamu meninggalkan aku. Ya, aku juga. Benar? Kamu juga merindukan aku? Iya, kenapa? Kamu tidak percaya? Iya, sebab sejak kita berpisah, kamu tidak pernah memberi kabar apapun. Sama sekali tidak ada usaha untuk mencari aku. Kamu benar-benar sudah melupakan aku. Kepergianku membawa luka yang sangat dalam. Memberi kabar padamu, aku pikir hanya membuat luka yang baru. Karena itulah aku berusaha untuk melupakan kamu. Ya, meskipun kerinduanku meledak-ledak. Seperti lahar di perut gunung berapi. Selama ini kamu ada di mana? Aku berguru kepada seorang si penunjuk. Tapi kalau aku pikir, terlalu lama juga tidak baik. Benar, Gusti. Akibatnya akan merembet kepada para bawahan pimpinan pasukan.
Yang bisa saja rasa percaya diri mereka menjadi terkikis. Kalian sanggup kalau dalam waktu 1 bulan? Sanggup, Gusti. Baik. Kalau dalam waktu 1 bulan, kalian masih belum bisa menangkap Aji Basa Pamungkas, hidup atau mati, aku sendiri akan turun tangan. Jangan, Gusti. Selama kami masih bernapas, kami yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami akan menunjukkan bahwa kami masih pantas disebut 3 Singa Mataram. Baik. Lakukan. Sendiko, Gusti. Gairahku untuk rumah tangga hilang. Karena pikiranku selalu tertuju kepadamu. Lalu, kamu sendiri bagaimana? Aku menikah. Oh, kamu menikah? Oh. Jangan salah sangka, Bayu Seta. Kamu laki-laki. Sampai tua tidak menikah juga tidak apa-apa. Tapi aku perempuan. Mau dikemanakan muka ayah dan ibuku kalau aku jadi perawan tua? Ya, aku paham. Aku menikah dengan laki-laki pilihan orang tuaku. Seorang petinggi keraton, berpangkat tumenggung. Dan aku punya seorang anak, perempuan. Berarti selama ini kamu tinggal di keraton bersama suamimu? Iya. Tapi semenjak suamiku meninggal, aku pergi meninggalkan keraton. Meninggal? Gugur dalam perang besar melawan Belanda di Batavia. Berarti Sultan Agung yang membunuh suami kamu? Loh, kok Sultan Agung? Iya kan? Suami kamu dikirim ke medan perang oleh Sultan Agung, bukan? Iya. Nah, berarti Sultan Agung yang membuat suami kamu meninggal. Kok kamu jadi salah menilai begitu? Iya kan? Tidak. Sultan Agung itu seorang raja. Dia memerintahkan angkatan perang kerajaan Mataram untuk berangkat ke Batavia dan berperang melawan Belanda. Suamiku seorang prajurit, harus patuh pada raja. Dan bukan cuma suamiku, semuanya. Tumenggung Baurekso, Tumenggung Suro Agul-Agul, Senopati Jayapati, semuanya juga berangkat. Justru kamu yang salah menilai. Maksudmu? Sultan Agung dan Belanda sama jahatnya. Sama-sama punya nafsu kekuasaan untuk meluaskan wilayah. Ingin menguasai Pulau Jawa. Bahkan seluruh Nusantara. Maka itulah Sultan Agung sangat benci sekali kepada Belanda. Yang dianggapnya sebagai saingan, sebagai penghalang dari nafsu kekuasaannya. Karena keserakan hatinya itulah, Sultan Agung memutuskan untuk menggempur Belanda. Hasilnya apa? Ia tidak pernah menang melawan Belanda. Malah sebaliknya, banyak kehilangan orang-orang penting Mataram. Banyak istri-istri menjadi janda karena ditinggal suaminya. Banyak anak-anak menjadi yatim karena bapaknya mati. Akibat perang melawan Belanda. Itu semua akibat dari keserakan Sultan Agung. Jangan berkata begitu, Bayu Seta. Sultan Agung ingin melepaskan dan membebaskan Pulau Jawa dan Nusantara dari cengkeraman Belanda. Niatnya itu sangat mulia dan kita patut mendukungnya. Rupanya kita berseberangan pandangan terhadap Sultan Agung. Itu hakmu. Lalu bagaimana pandanganmu terhadap Belanda? Sama, benci. Sebab baik Sultan Agung maupun Belanda sama-sama penjajah, rakus dan serakah. Aku senang kamu benci kepada Belanda. Tapi sayangnya, kenapa kamu juga harus benci kepada Sultan Agung? Aku tidak akan memaksa kamu untuk menuruti aku benci kepada Sultan Agung. Sebab suatu saat nanti, kamu akan tahu siapa sebenarnya Sultan Agung. Kanjeng petinggi. Tadi saya lihat Kanjeng berbicara dengan guru saya. Guru? Dewi Racun, dia guru saya. Oh ya? Ya. Dewi Racun guru kamu? Iya, di mana dia? Saya tidak tahu. Tadi saya hanya bicara sebentar, kemudian dia pergi begitu saja. Katanya ada seseorang yang ingin ketemu dengan dia. Kemana perginya? Tidak tahu. Soalnya aku langsung masuk ke pendopo. Dan aku tidak melihat dia lagi.
Iya, kan? Kalau begitu kita bagi tugas. Kamu ke sana, saya ke sana, ya? Iya. Anak-anak itu tidak bisa dibiarkan. Iya, sepak terjangnya bisa membahayakan kita. Kita laporkan kepada Haji Basa Pamungkas. Betul. Aku dengar kau punya murid yang hebat. Muridku memang banyak. Tapi yang hebat, dia. Siapa namanya? Mahesa. Mahesa Jenar. Aku punya kenang-kenangan untuk kamu. Pakailah di kakimu, yang satu di kaki Mahesa. Gelang perak yang indah. Kamu membuatnya sendiri? Iya, aku membuatnya khusus untuk orang yang paling aku cintai. Kamu mau memakainya? Aku akan bangga sekali kalau kau memakainya. Pakailah dengan penuh keikhlasan, sebagai tanda bahwa hati kita telah bertaut kembali. Kamu tidak mau memakainya? Nanti, bersama-sama dengan Mahesa. Muridmu adalah muridku. Kita bersama-sama akan memberikan kasih sayang kepada Mahesa. Dan bersama-sama mewariskan ilmu kesaktian kepada Mahesa. Iya. Guru! Ada apa? Ada yang datang. Siapa? Musuhku. Orang-orang yang mau membunuhku. Bayu Seta! Bayu Seta! Guru. Mahesa? Guru kemana saja? Kenapa memisahkan diri? Tidak ikut menghadap Gusti Sultan Agung? Aku bertemu seorang kawan. Kawan lama. Bayu Seta. Kamu tahu? Tadi saya dengar guru berteriak memanggil nama Bayu Seta. Iya, benar dia. Dia meninggalkan aku, sehingga aku berteriak memanggilnya. Tapi ya sudahlah, sesama teman, nanti juga baik lagi. Wulandari, mana Rindi? Pulang ke istana atas angin setelah mendengar istananya diserang oleh musuh. Aku disuruh terus untuk mencari kamu ke keraton. Aku sedang mencari Dewi Racun. Siapa dia? Gurunya Mahesa. Dia memisahkan diri tidak ikut ke istana menghadap Sultan Agung. Aku takut dia diculik Aji Basa Pamungkas. Iya, bahaya. Sebab Aji Basa Pamungkas sudah berada di dalam lingkungan keraton ini. Yang aku cemaskan bukan hanya diculik, tapi dikasih gelang perak oleh Aji Basa Pamungkas. Sehingga Dewi Racun berbalik menjadi budak Aji Basa Pamungkas. Tapi apakah Aji Basa Pamungkas kenal pada Dewi Racun? Orang terkenal seperti Dewi Racun mustahil tidak dikenal Aji Basa Pamungkas. Betul. Aku mengenalnya. Apa kabar gadis cantik? Beruntung kau bisa lolos dari penjara aku. Tapi kau jangan bangga dulu. Sebab aku sengaja untuk memancing kedatanganmu, Bagus Sajiwo. Dan mana Rini Antika, gadis cantik dari bangsa siluman peri yang pemberani itu? Kurang ajar. Kau masuk ke lingkungan keraton ini untuk memenjarakan Sultan Agung. Jangan mimpi, Pamungkas. Kesaktianmu tidak ada setai kuku Gusti Sultan Agung. Semua mimpi akan menjadi kenyataan bagi aku. Aji Basa Pamungkas, manusia paling sakti yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Sombong sekali orang jahat ini. Aku jadi semakin penasaran. Aku akan memusnahkanmu, Aji Basa Pamungkas. Bisa apa kau, ha? Ya. Ya.
gembel. Siapa yang Kiai Gembel? Si Kadas Kurap itu. Pamungkas. Kau terlambat, Gus. Terlambat apanya? Mestinya dari tadi kau keluarkan tombak Nur Alip. Jangan menunggu aku sungsang sumbel. Loh, bukan senjata pusaka namanya. Kalau belum apa-apa, sudah dikeluarkan. Kalau terpaksa, baru dikeluarkan. Iya. Iya juga. Ayo, kita cari Dewi Racun. Oh, tidak usah. Mahesa sudah menemukan Dewi Racun, tidak apa-apa. Sekarang dia sudah di penginapan. Ah, syukurlah. Ayo kalau begitu, ayo. Ada kesusahan lagi, Lampir? Betul, Gusti Ratu. Ini kesulitan hamba sendiri. Aji Basa Pamungkas? Betul, Gusti Ratu. Hamba tahu persis Aji Basa Pamungkas adalah orang yang sakti mandraguna. Tapi hamba tidak mau menjadi budaknya. Hamba ingin bebas, tapi hamba tidak berdaya menghancurkan gelang perak ini. Itu semua karena keserakahanmu yang ingin menundukkan semua orang sakti untuk jadi pengikutmu. Sehingga kau kena batunya, ditundukkan oleh Aji Basa Pamungkas. Tolong tunjukkan kepada hamba, Gusti Ratu. Harus dengan jalan apa, atau dengan cara yang bagaimana, agar hamba bisa menghancurkan gelang perak yang membelenggu dan melemahkan semua kesaktian dan kekuatan hamba sehingga hamba menjadi lemah, lahir dan batin. Aku tidak pernah memberikan gelang perak kepada Aji Basa Pamungkas. Dan aku juga tidak pernah memberikan ilmu yang bisa menciptakan gelang perak yang bisa menundukkan semua orang. Aji Basa Pamungkas mendapatkannya dari warisan gurunya, Ki Daduku Malasuti. Ki Daduku Malasuti? Kalau kau ingin memusnahkan gelang perak ciptaan Aji Basa Pamungkas, kau harus bertapa di kuburan Ki Daduku Malasuti 40 hari 40 malam. Hanya itu petunjukku. Bagaimana kesehatanmu, Nak? Sudah lebih baik dari kemarin, Pak. Tanyakan juga, Ayah. Apa Raden Samba betah di sini? Memangnya kenapa, Nduk? Pokoknya tanyakan dulu. Bagaimana, Nak? Adikmu ingin tahu, apakah kamu di sini betah atau tidak? Jawab, Samba. Betah, Nak? Lihatlah, Ayah. Raden Samba betah di sini. Umumkan kepada semua rakyat supaya bisa dilangsungkan secepatnya. Melangsungkan apa, Puspa? Pernikahan kita. Jangan dulu. Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Kamu akan menyesal. Aku sudah tahu. Kamu orang pintar, ganteng, dan sakti. Orang yang terkena sihir Sarpakanaka. Aku ini manusia ular. Sarpakanaka saja bingung. Kenapa kalian tertawa? Aku sungguh-sungguh. Di sini tidak ada Sarpakanaka. Karena itu, jangan heran kalau semua orang yang melihat kamu tidak ada yang kaget. Tidak ada yang merasa takut. Itulah yang saya herankan. Apa sihir Sarpakanaka yang ada di tubuh saya ini sudah hilang kekuatannya? Tidak, Nak. Sihir Sarpakanaka masih ada di dalam dirimu. Hanya tidak berpengaruh bagi bangsa kami. Kenapa? Karena kami bukan bangsa manusia. Kami bangsa jin. Hah? Jin? Ya. Banyak yang menyebut kami bangsa siluman. Siluman rubah. Samba? Raden Samba? Raden Samba? Raden Samba? Sadarlah, Raden Samba. Raden Samba. Tidak apa-apa, Nduk. Dia hanya kaget bahwa kita bukan golongan bangsanya. Tolong, Ayah. Saya harus kawin dengan Raden Samba secepatnya.
Ada apa, Ayah? Kenapa pingsan mendadak? Perasaannya terguncang. Kaget yang sangat kuat membuat dia pingsan. Lalu bagaimana ya? Harus lapor pada guru. Siapa? Mak Lampir? Iya. Hanya dia yang bisa menolong kamu kalau kamu ingin hidup dengan bangsa manusia. Betulkah, Ayah? Iya. Ayo, Ayah. Kita menghadap kepada Mak Lampir. Biar aku sendiri melaporkan tentang Raden Sambah. Supaya Mak Lampir cepat datang ke sini. Biasanya sesama perempuan akan cepat disambut daripada ayah yang melapor. Tidak usah, Nduk. Biar ayah saja yang melapor. Kamu lebih baik menunggui Raden Sambah di sini. Supaya kalau dia sadar, kamu bisa meladeni kalau dia minta apa-apa. Tenangkan hatimu. Tunjukkan bahwa kamu sayang dan mencintainya. Aku memang sangat mengasihinya. Di dunia ini hanya kamu yang aku cintai. Sesudah ayah dan ibuku dipanggil yang maha kuasa. Mau ketemu guru, Ki? Betul. Ada kan? Ada. Tapi beliau berpesan tidak boleh seorang pun menemuinya. Guru tidak mau diganggu. Memangnya beliau sedang apa di dalam? Mana saya tahu. Mungkin saja sedang tidur. Pulang saja dulu. Nanti kesini lagi. Ah, tidak. Biar aku tunggu saja di situ. Kalau beliau sudah bangun, baru aku menghadap. Kalau kau menjadi suamiku, aku akan berbakti dengan sepenuh hati. Aku akan menjadi istrimu yang setia. Puspa, kamu menangis? Tangis gembira. Kamu tidak kurang suatu apa. Aku mencintaimu. Aku takut kehilangan kamu. Ayah sedang menemui guru. Dialah orang yang bisa menolong kita. Supaya perkawinan kita dapat dilangsungkan tanpa ada halangan. Guru ayah sangat sakti. Kesaktiannya terkenal kemana-mana. Bisa menaklukkan bangsa jin dan manusia. Namanya Mak Lampir. Hah? Siapa namanya? Mak Lampir? Iya, kamu kenal. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu tampak lain. Kamu merasa pusing. Iya, kepalaku pusing. Perutku juga mual. Puspa, tolong buatkan obat ya. Baik, aku buatkan obat. Kamu di sini saja ya. Istirahat. Sabar, Ki. Nanti juga terdengar suaranya kalau Guru Mak Lampir memanggil saya.
menyuruh ini, menyuruh itu. Iya, tapi kapan memanggilnya? Aku sudah tidak sabar. Ada apa sih, Ki? Sepertinya penting sekali harus hari ini juga ketemu guru. Kalau tidak penting, untuk apa aku ke sini? Buat siapa? Untuk Ki Dayun sendiri? Bukan, untuk anakku Puspa. Calon suaminya pingsan. Pingsan saja bingung. Siram saja dengan air 1 ember. Ditanggung waras. Bukan pingsannya yang aku pusingkan. Tapi calon suami anakku itu bangsa manusia. Ya, Nyi Roro Kidul menemuiku. Berhasil, Nek? Iya, berhasil. Tapi berat. Berat sekali. Berat sekali bagaimana, Nek? Untuk memusnahkan gelang perak itu, aku harus bertapa selama 40 hari 40 malam di kuburan Kidaduk Kumalasuti. Gurunya Aji Basa Pamungkas. Aku akan menemui Endang Cuwiri. Dia pasti akan memberikan petunjuk padaku. Manusia? Iya, dia terkena sihir Sarpakanaka. Apa itu? Sihir ular. Siapa namanya? Raden Samba. Hah? Ini yang aku cari. Samba! Samba! Raden Samba! Ayah! Mana Raden Samba? Mana? Guru? Mana Raden Samba? Kemana Raden Samba, Dok? Ini guru mau menolong dia. Saya sendiri sedang bingung, Ayah. Saya pergi ke dapur untuk membuat obat. Dan begitu saya balik ke sini lagi, Raden Samba sudah tidak ada. Kemana ya? Grandong! Kejar dia! Pasti dia belum jauh. Ayo, Ayah. Ayo kejar Raden Samba. Sedang apa, Mas? Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa kok ngumpet. Bersembunyi ya? Kalau mau bersembunyi, terus terang. Aku tahu tempat persembunyian di Tanggung Aman. Di mana? Di tempat orang-orang yang tidak berani masuk. Di mana? Jauh? Lumayan. Nanti aku diusir oleh yang punya tempat itu. Beres. Penjaga tempat itu saudaraku. Dia tukang kebun yang dipercaya. Ilmunya hebat, sehingga dipercaya oleh orang-orang sakti. Boleh? Bisa bawa aku ke sana? Tentu. Tempatnya apa namanya? Jambur Tetirah. Jambur Tetirah. Ayo, ikut aku. Nama kamu siapa? Samba. Kenapa lari? Nyawaku terancam. Aku harus menyelamatkan diri. Di Jambur Tetirah, persembunyian yang paling tepat. Kamu akan merasa aman di sana. Sebab ada orang sakti yang sangat ditakuti. Siapa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Grandong, sudah kelihatan belum? Belum. Pasti kamu mengambil jalan yang salah. Ayo, kita lihat di pasu penggala saktiku. Ada di mana dia? Hah? Kang! Kamu, Bem. Mau apa ke sini? Mau minta tolong, Kang. Ini temanku sedang kesusahan. Kata Kang, harus peduli pada orang yang kesusahan. Makanya saya bak kemari, Kang.
Kenapa dia? Nyawanya terancam. Dia butuh perlindungan. Raden Samba tidak jauh, Ayah. Ada di Jambur Ketira. Terima. Jangan ditolak. Biarlah, Kang. Temanku ini tinggal di sini supaya aman dari ancaman musuh. Baik. Dia boleh tinggal di sini di ruang belakang. Sama sekali tidak boleh pergi ke ruang depan. Sebab di ruang depan sedang ada tamu agung. Mari ku tunjukkan tempatnya. Masuk ke dalam kandang macan. Sekarang kita tidak usah jauh-jauh mencari Raden Samba. Karena dia sudah masuk ke dalam sarang kita sendiri. Grandong, cepat tangkap dia. Jangan sampai dia kabur lagi. Baik, Dek. Kau bisa tidur di sini. Kalau kau ingin aman, sebaiknya jangan pergi kemana-mana. Diam saja di sini dan kunci pintu dari dalam. Betul itu. Tentang makanan, jangan khawatir. Nanti aku yang akan antar ke sini. Sekarang, ayo masuk. Kunci pintunya dari dalam. Kenapa cengar-cengir sendiri? Lega, Kang. Sudah bisa menolong orang hari ini. Bahagianya aku. Obat awet muda. Buka pintunya. Pintu apa, Guru? Pintu kamar Raden Samba. Tidak saya kunci, Guru. Dia sendiri yang menguncinya dari dalam. Buka dengan caramu.